Nanti pada perjanjian baru, Paulus itu meminta orang-orang Kristen yang menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, itu tidak perlu menceraikan. Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-37 dan kita akan melanjutkan tentang pembangunan bait suci yang kedua yang sempat terhenti, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Ezra. Terbangun oleh khotbah dari Hagai dan Sakaria, rakyat kemudian menyelesaikan pembangunan bait suci yang kedua itu di masa pemerintahan Raja Persia Darius. Ada sebuah investigasi dari kerajaan Persia tentang legitimasi proyek pembangunan itu. Ini bisa saja mengancam pembangunan itu bisa terhenti kembali. Tapi rupanya ini bertujuan untuk mengingatkan dekrit Raja Kores yang hampir terlupakan. Darius itu memperlakukan keinginan pendahulunya. Bahkan lebih daripada itu, ia menyediakan dukungan finansial dan mengancam bahkan dengan hukuman bagi mereka yang menolak untuk bekerja sama. Nah, bagi pembaca yang cermat, hal ini memperlihatkan secara samar bahwa Tuhan yang sebelumnya telah membangkitkan semangat pada Kores, Ezra 1 ayat 1, ini tetap menunjukkan kepeduliannya kepada umat untuk merawat, untuk melindungi mereka, supaya mereka itu bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan. Bait suci dan pengertiannya di dalam kitab suci. Ada tradisi membedakan pengertian kitab suci. Secara harafiah itu adalah sebagai fondasi yang diutamakan. Lalu di atasnya ada secara spiritual. Ini bisa terdiri dari alegoris atau kiasan, moral, dan anagogis. Bait suci jika dimengerti menurut keempat pengertian ini adalah: pertama, secara harafiah. Bait suci adalah bangunannya sendiri yang dibangun oleh Salomo, yang dihancurkan oleh Babel dan didirikan kembali oleh Zerubabel. Kedua, menurut pengertian alegoris adalah mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai bait suci. Hancurkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari akan kubangkitkan kembali. Yohanes 2 ayat 19. Bait suci di dalam perjanjian lama yang adalah tempat bertemu dengan Tuhan, ini kan menunjuk kepada Yesus sendiri. Bait suci sejati yang lewatnya kita melihat kehadiran Tuhan. Ketiga, pengertian moral adalah mengacu pada tulisan Paulus. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diperoleh dari Allah? 1 Korintus 6 ayat 19. Seperti bait suci Yerusalem, suci karena kehadiran Allah, demikian juga tubuh kita harus dijaga dan murni karena kehadiran Allah, Tritunggal Maha Kudus yang diterima lewat baptisan. Dan keempat, pengertian anagogis. Ini menyorot hal keabadian. Dalam kitab Wahyu, Yohanes itu menggambarkan Yerusalem baru sebagai bait suci. Di akhir zaman, kita akan menyembah Tuhan muka bertemu muka di dalam keabadian di Yerusalem surgawi ini. Orang-orang merayakan pentahbisan bait suci yang telah selesai dibangun dengan penuh sukacita. Perlu diperhatikan, di antara kurban persembahan untuk pentahbisan itu adalah kurban penghapusan dosa. Dengan 12 ekor kambing, masing-masing itu 1 untuk setiap suku. Ezra 6 ayat 17. Dengan ini, narasi itu menyorot bahwa orang-orang itu maksudnya telah mulai menyadari penyebab mereka dibuang itu karena dosa mereka terhadap Allah yang melanggar perjanjian. Nah, sekalipun
tema ini itu mendapat penekanan dari para nabi, sayang sekali ya, Israel tuh punya kebiasaan untuk mengabaikannya. Orang-orang itu memamerkan komitmen yang diperbaharui terkait perjanjian Musa dengan memulihkan organisasi imam dan para Lewi yang telah ditetapkan pada masa Daud ya sebelumnya, yang untuk melayani Tuhan ya dalam peribadatan. Setelah bait suci ditahbiskan, orang-orang itu kembali dari pembuangan itu merayakan dengan sukacita hari raya Paskah. Jika pembuangan dan kembalinya mereka adalah keluaran baru, maka Paskah, perayaan tentang keluaran dari Mesir itu pastilah akan diingat di dalam benak orang-orang itu. Esra 6 ayat 19-22. Seperti pendahulu mereka, orang-orang terbuang itu telah ditebus dari penindasan kafir ya. Walaupun dengan cara yang tidak terduga ya. Maka seperti pesta pondok daun sebelumnya, Paskah ini juga menjadi milik mereka dengan cara yang baru. Terlebih, Paskah itu tidak hanya dirayakan oleh orang-orang yang terbuang, ya, tapi setiap orang yang mau bergabung, ya, untuk menjauh dari polusi di tanah itu, untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Esra 6 ayat 21. Artinya, keturunan suku utara yang telah bercampur, ya, sinkretisme, kembali berkomitmen kepada Tuhan sebagai Allah satu-satunya yang benar. Jadi maksudnya narasi ini mau menunjukkan pemulihan 12 suku lewat simbol 12 kambing. Ini diungkapkan juga sebagai Allah Israel, bukannya Allah Yehuda, ya. Ditulisnya 2 kali pula di Esra 6 ayat 21 dan 22. Jadi Tuhan itu tengah memperluas pemulihan seluruh Israel yang berserakan karena dosa mereka. Dengan 10 suku berasimilasi dengan penduduk di sekitar mereka tinggal, maka hanya sisa kerajaan selatan Yehuda yang kembali ke tanah terjanji. Seperti terlihat di dalam periode pembuangan, sisa-sisa orang pilihan Tuhan ini disebut Yahudi. Yahudi adalah juga Israel, keturunan kerajaan dan bangsa Israel. Namun, istilah Israel juga mencakup seluruh Bani Israel, 12 suku. Ini adalah pemulihan seluruh Bani Israel yang dinanti-nantikan seluruh nabi di masa kedatangan Mesias. Kita bicarakan tentang Esra. Orang yang menjadi ujung tombak kedua dari kepulangan kembali adalah seorang imam bernama Esra. Ia anak Seraya, ya, keturunan Harun, imam agung Israel kuno, dan seorang juru tulis yang terlatih di dalam hukum Taurat. Esra 7 ayat 6. Narasi jelas menunjukkan misi dari Esra. Ia telah menetapkan hati untuk belajar hukum Tuhan dan melaksanakannya, dan mengajarkan peraturan dan tata cara ibadah Israel. Ya. Esra 7 ayat 10. Sebagai imam dan murid yang tekun terhadap Taurat, Esra dipersiapkan Tuhan untuk membangun kembali kehidupan umat, ya, Tuhan, ya, umat Tuhan, baik di dalam ibadah maupun belajar firman Tuhan. Nah, seperti Zerubabel, Esra juga berangkat atas restu dari Raja Persia. Ada kemungkinan ia adalah memegang peranan penting, ya, punya posisi lah di istana Persia. Surat dari Raja Artasasta yang dibawa oleh Esra itu senada dengan dekrit Kores, yaitu bantuan kepada mereka yang pulang baik untuk perjalanan maupun untuk pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Sekali lagi, tradisi keluaran dengan rampasan dari orang-orang Mesir
itu dibangkitkan kembali ya memorinya di dalam surat yang menyebut perak, emas, dan kebutuhan lain yang diberikan oleh raja. Dan Ezra menunjuk pula hakim-hakim. Ini mengingatkan kepada siapa? Musa yang menunjuk hakim-hakim saat keluaran pertama. Baca Keluaran 18 ayat 13 sampai 17. Dalam skala yang lebih luas, gelombang kedua ini paralel dengan keluaran ya, kisah keluaran dalam ruang pergerakannya. Ya, dari tawanan menuju tanah terjanji, dan juga ada penekanan pada Taurat yang diwujudkan dengan kecintaan Ezra pada Taurat dan juga identitasnya sebagai imam. Ya. Terakhir tidak kalah penting, orang-orang buangan itu dimateraikan sebagai partisipan keluaran baru ketika mereka melakukan ibadah kepada Tuhan saat tiba di kota suci. Ezra 8 ayat 35. Ibadah yang sama dengan tujuan dari keluaran yang pertama. Apabila engkau telah membawa bangsa itu dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 3 ayat 12. Persoalan kompleks yang dihadapi Ezra saat tiba itu di sana ya sangat menonjol. Sebagian di dalam komunitas itu telah kawin campur ya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Praktek ini kan dilarang oleh Taurat. Ya, Keluaran 34 ayat 13 sampai 16 atau Ulangan 7 ayat 3. Karena pernikahan menurut budaya Timur Dekat kuno adalah sebuah tindakan perjanjian. Maka pasangan Yahudi dalam perjanjian itu harus bersumpah kepada dewa-dewa asing yang sama saja artinya dengan menyembah berhala. Tuhan itu memperingatkan perkawinan semacam ini itu diabaikan oleh Salomo. Dan kitab Raja-Raja pertama menjelaskan bahwa lewat pernikahan dengan istri-istri asinglah yang mengubah hati Salomo. Ya, dengan mengorbankan ahli waris dan seluruh bangsa dalam kerajaannya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 4. Raja Ahab juga korban terkait hal ini, karena ia menyembah Baal karena pengaruh dari Isabel istrinya. Dan membuat seluruh Israel juga melakukan hal yang sama. Jadi pernikahan dengan asing itu adalah jalan licin pembawa bencana yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dan adalah di awal mula keluaran baru ini, nampaknya umat Allah itu berhati-hati untuk tidak menyalakan api yang telah membakar sejarah mereka. Penting untuk tidak kehilangan faktanya ya, bahwa orang-orang itu sendiri yang dengan alasannya sendiri mendekati Ezra, menerangkan situasinya, dan siap dengan solusi untuk berpisah dengan istri-istri asingnya dan anak-anak mereka yang dilahirkan. Mereka yang pernah terbuang dan sekarang kembali ini memang berbeda dengan leluhur mereka. Komitmen mereka terhadap Tuhan, walaupun tidak sempurna, itu sangat dalam dan siap mengambil keputusan yang drastis. Nah, keputusan drastis ini tentu cukup mengejutkan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, bagi kita yang telah mengenal Kristus. Tanpa pertolongan rahmat Tuhan untuk bisa setia, komunitas baru itu merasa perlu melakukan itu untuk melindungi kerapuhan mereka kepada Tuhan, ya, kepada siapa mereka berjanji. Nanti pada perjanjian baru,
Paulus itu meminta orang-orang Kristen yang menikah dengan orang-orang yang tidak percaya itu tidak perlu menceraikan, tetapi tetap bersamanya. Karena pasangan yang tidak percaya itu dikuduskan oleh pasangan yang percaya. Jadi beda antara Ezra dengan Paulus itu adalah apa? Rahmat Yesus Kristus. Ya, yang memperdayakan orang-orang Kristen untuk tetap setia pada Tuhan dan menjadi saluran rahmat Tuhan. Ezra tidak menegur orang-orang itu. Ia menanggapi dengan memimpin mereka di dalam doa, berpuasa dan mengaku dosa. Doanya di dalam Ezra 9 ayat 5 sampai 15 itu menjadi bukti kesadarannya yang tak pernah padam akan kesetiaan dan belas kasih Allah. Bagi Ezra, kembalinya orang-orang ke tanah terjanji adalah hadiah dari Allah yang maha baik. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ezra 9 ayat 9. Dan memang kasih Allah lah yang ditolak orang-orang itu ketika menikahi orang istri-istri asing mereka, ya. Ketika baru saja mereka menemukan jalan untuk pulang, orang-orang itu menyadari bahwa mereka itu terlalu nyaman hidup di dalam pembuangan. Hanya dengan kembali kepada kasih Yahweh yang setia dan setia kepada hukum-hukumnya, itu akan membuahkan orang-orang yang setia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian ya episode 37 ini. Nanti akan kita teruskan dengan Nehemia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.